Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yakni akan membahas tentang macam-macam hukum pidana. Nah, di sini ada hukum-hukum pidana ataupun macam-macam hukum pidana. Menurut pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kalau pidana tambahan itu mencakup pencabutan hak-hak, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim. Dalam UU nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan, ke dalam pasal 10 huruf A KUHP ID dan pasal 6 huruf A KUHP militer ditambahkan pidana pokok baru, yaitu hukuman tutupan. Hukuman tutupan itu merupakan penggantian ataupun alternatif terhadap pidana penjara dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UU nomor 20 tahun 1946. Nah, selanjutnya yaitu tentang model lain rumusan tindakan pidana. Nah, di sini ada dalam pandangan yang lain, Schafmeister atau Kaiser dan Sutoris itu mengatakan ada dua model perumusan delik, yaitu model baku dan model penyimpanan. Yaitu yang pertama yaitu model baku. Model baku dari rumusan perbuatan pidana itu disebut dengan delik. Pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu rumusan yang terdiri dari unsur-unsur delik. Yang kedua yaitu rangkuman singkat dari rumusan delik tersebut yang dinamakan kualifikasi. Yang ketiga yaitu berisi ancaman pidana. Contohnya yaitu pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu, muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan yang kedua yaitu model penyimpang. Di samping itu ada juga yang namanya menyimpang, seperti yang pertama, dalam banyak ketentuan tidak terdapat pemberian nama ataupun kualifikasi suatu delik. Contohnya dalam pasal 379 KUHP. Dan yang kedua yaitu ada juga perumusan delik yang hanya menyebutkan dengan nama. Contohnya seperti dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Itu yang berbunyi penganiayaan yang diancam dengan pidana dan seterusnya. Dan yang seterusnya ada yang tidak menyebutkan suatu perbuatan tetapi hanya suatu akibat. Contohnya di dalam pasal 359 KUHP yang bunyinya barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana. Dan selanjutnya yaitu pengategorian tindak pidana. Sementara dalam naskah akademik ataupun PKUHP dijelaskan bahwa kategori tindak pidana atau delik itu dikualifikasikan ke dalam tiga bobot, yaitu yang pertama delik yang dipandang ataupun sangat ringan, yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan ataupun kategori 1 untuk 2. Secara tunggal, delik-delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara ataupun kurungan di bawah 1 tahun ataupun denda ringan, atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 tahun penjara. Dan yang kedua yaitu delik yang dipandang ataupun berat, yaitu delik-delik yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara 1 tahun ataupun 7 tahun
pidana penjara 1 tahun di atas 1 tahun ataupun sampai dengan 7 tahun penjara. Dan selanjutnya yaitu delik yang dipandang ataupun sangat berat ataupun sangat serius, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun ataupun diancam dengan pidana lebih berat, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup. Nah, patut dicatat bahwa dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain khusus untuk delik yang selama ini dikenal dengan kejahatan ringan, ataupun polanya adalah diancam dengan maksimal 6 bulan penjara dengan alternatif dengan kategori 2. Mungkin itu dari penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.